Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil, ada sebuah rumah kos yang terkenal dengan suasana angkernya. Pemilik kos itu Bu Surti adalah seorang wanita paruh baya yang terkenal serakah. Ia selalu menaikkan harga sewa tanpa alasan, memotong fasilitas, dan sering menahan deposit penghuni dengan alasan tidak masuk akal. Meski banyak penghuni yang mengeluh, tak ada yang berani melawan. Di suatu hari, seorang penghuni baru bernama Rina, seorang mahasiswa, menyewa kamar di sana. Rina adalah gadis pendiam yang jarang berinteraksi dengan penghuni lain. Namun, dalam waktu singkat, Rina menjadi korban ketamakan Bu Surti. Depositnya ditahan dengan alasan kamar yang ia tinggali kotor. Padahal itu bukan kesalahannya Rina. Setelah Rina pergi, penghuni lain mulai merasakan keanehan. Kamar yang dulu ditempati Rina sering terdengar suara langkah kaki di malam hari. Padahal kamar itu kosong. Beberapa penghuni bahkan melihat bayangan hitam berdiri di depan kamar tersebut. Bu Surti yang biasanya tidak peduli dengan keluhan penghuni mulai merasa terganggu. Ia sering mendengar ketukan di pintu rumahnya tengah malam. Namun saat dibuka tidak ada siapa. Barang-barangnya juga sering pindah tempat tanpa sebab yang jelas. Suatu malam Bu Surti bermimpi aneh. Ia melihat Rina datang dengan wajah pucat dan mata penuh darah. Rina berkata dengan suara yang menggema, "Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan." Bu Surti terbangun dengan keringat dingin. Namun mimpi itu terus berulang setiap malam. Puncaknya, suatu malam Bu Surti mendengar suara langkah berat mendekati kamarnya. Saat ia mencoba keluar, pintu kamarnya terkunci dari luar. Dia panik, berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengar. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan tempat tidurnya. Bayangan itu menyerupai Rina, namun tubuhnya berlumuran darah. Bayangan itu berkata, "Kamu serakah, Bu Surti. Semua penghuni yang kau perlakukan semena-mena akan menjadi saksi atas ajaibmu." Tubuh Bu Surti mendadak terasa berat dan ia terjatuh di lantai. Keesokan harinya, para penghuni kos menemukan Bu Surti tergeletak di kamarnya. Ia lumpuh total dan hanya bisa menggerakkan matanya. Yang lebih mengerikan, di dinding kamar tertulis kata-kata, "Hentikan keserakahanmu atau kau akan kehilangan lebih banyak." Setelah kejadian itu, kos tersebut semakin ditinggalkan. Para penghuni takut akan nasib mereka jika terus tinggal di sana. Surti akhirnya hidup sendiri, terkurung dalam tubuh yang lumpuh, merasakan azab dari dosa-dosa selama ini. Konon suara langkah kaki dan ketukan pintu masih sering terdengar di rumah kos tersebut, seakan mengingatkan siapa saja bahwa ketamakan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Meskipun Bu Surti telah lumpuh dan kos-kosan itu mulai kosong, gangguan di sana tak kunjung reda. Para tetangga mulai menceritakan kisah-kisah aneh tentang tempat itu. Ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di balkon lantai 2, menatap ke jalan dengan mata merah menyala. Ada juga yang mendengar suara tangisan di malam hari, padahal kosan itu sudah sepi. Sementara itu, Bu Surti yang lumpuh hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya setiap malam. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah kaki mendekati ranjangnya, lalu berhenti di sisi tempat ia tidur. Tapi saat ia menoleh dengan sisa tenaga, tak ada apa-apa di sana. Suatu malam, Bu Surti kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat semua penghuni kos yang pernah ia perlakukan semena-mena itu. Mereka berdiri mengelilinginya dengan wajah pucat dan mata kosong. Di tengah mereka, Rina muncul dengan senyum menyeramkan. Kata Rina sambil tertawa, tiba-tiba tubuh Surti terasa seperti diseret ke dalam kegelapan. Ia berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Saat ia terbangun, tubuhnya menggigil, dan ia menemukan bekas cakaran panjang di lengan dan kakinya. Tak lama setelah mimpi itu, Bu Surti mulai kehilangan banyak hal. Tabungan yang ia simpan berangkas mendadak hilang, meskipun tidak ada yang bisa masuk ke rumahnya. Barang-barang berharga seperti perhiasan tiba-tiba lenyap. Bahkan anak-anaknya yang tinggal di luar kota enggan lagi mengunjunginya. Mereka merasa aneh setiap kali menginjakan kaki di rumah kos itu,
seperti ada energi gelap yang menolak kehadiran mereka. Tubuh Bu Surti juga semakin melemah. Setiap malam ia mendengar suara bisikan di telinganya. Malam terakhir hidup Bu Surti adalah malam yang diingat oleh para tetangga. Mereka mendengar teriakan histeris dari dalam rumah kos yang kosong itu. Ketika mereka mencoba masuk, pintu rumah terkunci rapat. Ketika pagi tiba, seorang tetangga memberanikan diri memanggil polisi. Saat pintu rumah berhasil didobrak, mereka menemukan Bu Surti di lantai kamar tidurnya. Dengan wajah penuh ketakutan, tubuhnya membeku, seperti seorang yang melihat sesuatu sangat menyeramkan sebelum ajal menjemput. Yang lebih aneh, di dinding kamar Bu Surti tertulis dengan darah, "Makanmu telah berakhir, tapi jiwa ini tetap milik kami." Polisi tidak menemukan siapapun di sana selain jenazah Bu Surti. Setelah kematian Bu Surti, rumah kos itu benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang berani menyewa, bahkan sekedar mendekat. Konon, suara langkah kaki, tangisan, dan bayangan hitam masih sering terlihat. Mereka percaya bahwa arwah para penghuni kos yang dijolimi masih menghantui tempat itu, memastikan bahwa tak ada lagi yang akan mengulangi keserakahan seperti Bu Surti. Rumah kos itu kini menjadi simbol peringatan bagi siapa saja bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran bahkan setelah kematian.